Anda kembali menyaksikan Dua Sisi, saya ingin ke Bang Freddy. Bang Freddy, tadi kan Anda, Mas Wiryawan ini selalu mengatakan bahwa hari ini Pak Jokowi punya kekuatan politik yang masih sangat besar dan seterusnya. Kenapa nggak bikin partai baru saja? Tadi kalau misal super terbuka itu direalisasikan, kenapa nggak itu? Karena Pak SBY kan hanya dalam waktu 3 tahun, 2001 sampai 2004 langsung sudah ikut tuh pemilu kan? Partai Demokrat didirikan 2001, 2004 ikut pemilu. Oke. Dan alhamdulillah waktu itu langsung dapat 7% lebih. Kenapa tidak melakukan itu? Kan ada contoh nyatanya Pak SBY membuat partai bisa langsung ikut pemilu. Kenapa tidak dilakukan oleh Pak Jokowi? Ya, kami juga yakin akan hal itu bisa terwujud ya. Event sekarang, event itu tahun depan masih bisa mewujudkan itu. Nah, tetapi ya makanya kami dorong itu Pak Jokowi membentuk itu. Cuman permasalahannya adalah Pak Jokowi sudah memberikan ide gagasan partai super terbuka itu ya. Partai super terbuka itu jadi katakanlah keputusan-keputusan penting itu bukan hanya di elit lagi tapi melibatkan semua termasuk ketua umum, melibatkan semua kader partai yang ada. Kemudian juga ya yang penting lagi di partai super terbuka Pak Jokowi ini adalah bahwa kantor-kantor DPC, DPD itu, DPW itu konsepnya ada virtual. Konsepnya virtual. Nah, konsep ini apakah hari ini kan per hari ini peraturan perundang-undangan kita belum mengakomodir itu. Artinya butuh juga effort untuk meyakinkan partai-partai ini semua apakah mau mengakomodir ini. Karena kalau tidak mau diakomodir itu berarti konsep partai super terbuka yang disampaikan Pak Jokowi itu menjadi tidak terrealisir. Artinya masih sama dengan partai-partai yang eksis sekarang. Partai terbuka lah saya katakan, karena perbedaannya dengan super terbuka ya itu tadi ya, dipilih langsung berserta virtual konsep itu. Virtual, okay. Iya. Itu yang paling penting. Nah, inilah yang sedang dikaji dan dihitung-hitung Pak Jokowi. Kalau dia per hari ini hanya mendirikan partai hanya seperti partai yang mohon maaf eksis sekarang yang partai terbuka ini, beliau merasa tidak ada yang berbeda, itu bukan merupakan legacy bagi beliau. Ya kalau masuk ke PSI ya juga sama aja, artinya masuk ke partai terbuka yang itu aja yang sudah ada. PSI sudah menyatakan bahwa mereka mengakomodir ide itu, gitu loh. Makanya Pak Jokowi merespon. Baru di. Ya, kita mencoba meneropong ke situasi dilematis dari Jokowi. Kalau dengan asumsi bahwa peraturan pencalonan presiden itu masih seperti tahun 2024. Ya, partai di parlemen gitu ya. Yang boleh mencalonkan adalah partai-partai atau fraksi-fraksi yang punya perwakilan di parlemen. PSI tidak mungkin karena tidak di parlemen. Apalagi partai baru. Ini juga jadi dilema. Nah, kecuali peraturannya dirubah gitu. Tapi menurut saya satu hal lah, kembali saya sangat menyayangkan gitu, bahwa saya dulu dekat sekali dengan teman-teman PSI dari teman-teman apalagi yang di Jakarta gitu. PSI akan kehilangan marwahnya sebagai arah generasi anak muda gitu. Jadi barometer anak muda. Jadi saya mendorong PSI mandiri. Sekarang ini terlihat PSI tidak mandiri, tidak percaya diri. Hilang arah gitu. Atau mungkin 15 tahun gagal terus gitu ya. Karena selalu salah langkah. Ya, itu yang terjadi. Lalu dia pakai jalan pintas kemudian cari figur dari partai lain sebagai mentornya. Dalam hal ini Pak Jokowi, itu cara berpikir instan yang menurut saya jangan dikembangkan lah. Nah kembali ke Pak Jokowi, saya lebih cenderung secara pribadi sebagai anak bangsa mengakomodasi kekuatan yang katanya masih besar. Cara mengujinya adalah buatlah partai yang tadi, partai terbuka tadi. Super terbuka. Dan itu akan diuji oleh publik. Benar nggak dia punya kekuatan besar yang konon menurut pendukungnya masih sangat besar. Nah sekarang pertanyaannya gini, dengan kekuatan besar yang tadi diklaim, gitu ya, dengan kekuatan besar yang tadi diklaim, bukankah saat ini ketua umum PSI-nya kan juga ada putranya dari Pak Jokowi begitu? Apa nggak bisa ditularkan kepada anaknya? Gitu? Ya kembali lagi pada suatu kualitas ya, bahwa dulu saya berharap Pak Jokowi itu lengser ke Prabon, mandek Pandito Ratu. Wah itu bahasa Jawa. Jadi begitu sudah turun, dia akan berdiri di sisi tepi dan menjadi guru bangsa. Membiarkan penggantinya menjadi spotlight. Layaknya Pak SBY seperti Pak SBY tadi. Tapi Pak Jokowi kan berbeda. Berbeda. Apalagi anaknya masih di dalam pemerintahan yang baru dan perlu diawasi karena sedang dikuyo-kuyo juga anaknya. Jadi artinya kita juga bisa memberikan empati
betapa khawatirnya seorang Jokowi saat ini bukan hanya kasus dirinya yang sedang disorot masalah jasa dan sebagainya, tapi bagaimana mengamankan anaknya dari proses pemajulan. Makanya sangat ingin terjun ke politik. Nah, Bang Freddy? Enggak, tadi saya udah mengatakan kenapa Pak Jokowi ya harus terjun ke politik ya. Harus, kalau kami mengatakan beliau buatlah partai politik baru ya. Kalaupun tidak partai politik baru, oke, mana partai yang mengakomodir partai super terbeka itu. Beliau, sekali lagi saya katakan, beliau mau meninggalkan legacy partai super TBK buat republik ini. Tapi permasalahannya Hanya itu saja, nggak ada embel-embel lain gitu, atau yang lebih utama lagi daripada itu? saya sambung sedikit ya. Tapi permasalahannya ya, realitas politik belum tentu menerima ini. Belum tentu. Pasti akan ya berbenturan dengan partai-partai yang eksis sekarang. Ya even itu Golkar, Gerindra, PDIP. PAN, PDIP gitu loh. Jadi tidak gampang ini. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi tapi mungkin dengan penyadaran diskusi-diskusi seperti ini, ya ini kan toh juga hal yang baik ya. Hal yang baik, meminimalkan cost loh, itu partai virtual itu sangat meminimalkan cost, dan ini bisa menjadi solusi terhadap permasalahan partai yang sekarang yang ada, yang setiap hari, setiap kita mendiskusikan tentang partai adalah biaya yang sangat tinggi. Bukan begitu Bang Andi? Ya, biaya partai yang sangat tinggi sehingga ya ini sering bahkan kita katakan menjadi penyebab terjadinya korupsi di pemerintahan di negara ini. Ini bisa menjadi solusi gitu loh. Nah, artinya itu oke, secara ideologi mungkin menarik ya untuk dibahas itu. Tapi di satu sisi keinginan lain yang jauh terpendam begitu. Ginilah, mungkin kalian akan menganggap kamuflase apa yang saya sampaikan ini utopia. Tetapi ya Pak Jokowi dari sejak awal termasuk di dalam memimpin di dalam katakanlah mendukung pemerintahan Prabowo itu, beliau ya ingin memastikan bahwa Indonesia ini sampai Indonesia Emas 2045. Ya beliau harus mengawal ini, beliau harus masuk di dalam, tidak bisa hanya mengawal dari luar. Beliau harus memastikan, makanya perlu masuk politik formal, begitu loh. Seperti itu Bang Rudi, terakhir? Ya bisa jadi iya, cuma memang kalau saya bilang saya membuat satu persepsi lain, Bapak Jokowi punya kepentingan untuk kendaraan bagi anaknya nanti tahun 2009. Itu tuh realitas yang harus kita baca juga seperti itu. Itu satu ya persepsi. Tidak bisa dipungkiri begitu. Tidak bisa dipungkiri. Di luar apa yang dikatakan oleh Bung Freddy. Secara ideologi tadi seperti itu. Ya. Secara realita Pak Jokowi pasti ingin mengamankan anaknya lah. Baik. Udah terlanjur mau ngapain. Baik. Apapun itu perdebatan kita atau perbincangan kita malam ini kembali lagi kepada masyarakat ya. Dan kembali lagi kepada Pak Jokowi. Kembali lagi Pak Jokowi. Apakah jadi ketua umum dari jadi ketua umum atau tidak, Ho? Ya. Kalau saya sih mikir ya lebih cocok, lebih pantasnya jadi ketua Dewan Pembina. Layaknya PSB. Silakan bergabung Bang Andi. Boleh bergabung semua ke depan. Bang Wiryawan. Pemirsa, demikian dua sisi pada malam hari ini. Waktunya kami berdua pamit undur diri. Saya Aditya Nugroho. Arif Fadil. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.